Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Handayani. Di sini saya akan sekedar sharing nggih, kita belajar bersama. Jadi mungkin ada yang sebelumnya ndak paham atau ndak tahu, nanti sama-sama bisa ditanyakan. Yang pertama yaitu tentang arti dari seks. Seks itu istilah bahasa Indonesianya yaitu jenis kelamin itu yang dapat dilihat dan ditunjuk, yang mempunyai sifat dan ciri di mana dapat dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua yaitu seksual. Seksual yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pelecehan seksual, gairah pria atau wanita. Seksualitas. Seksualitas yaitu menyangkut masalah seks dari berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, psikologis, sosial, perilaku, dan kultural. Next. Hubungan seks. Hubungan seks yaitu di mana terdapat hubungan kelamin sebagai salah satu bentuk kegiatan penyaluran dorongan seksualnya. Pendidikan seks. Pendidikan seks yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin dan suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin, informasi itu meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan, sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan. Next. Tahap perkembangan seksual yaitu pada bayi 0 sampai 12 bulan, yaitu penentuan gender laki-laki atau perempuan. Pembedaan diri sendiri dengan orang lain secara bertahap. Genital eksternal sensitif terhadap sentuhan. Bayi laki-laki mengalami ereksi penis. Bayi perempuan mengalami lubrikasi vagina. Stimulasi taktil atau sentuhan, menyusu, memeluk, membuai, senang dan nyaman berinteraksi dengan manusia. Pada umur toddler yaitu 1 sampai 3 tahun, identitas gender berkembang secara kontinu. Mampu mengidentifikasi gender diri sendiri. Jadi sudah membedakan, oh saya laki-laki, saya perempuan. Mulai meniru tindakan orang tua yang berjenis kelamin sama, misal berinteraksi dengan boneka, pakaian yang dipakai. Pada umur prasekolah yaitu pada umur 4 sampai 5 tahun, yaitu kesadaran terhadap diri sendiri meningkat. Mengeksplorasi anggota tubuh sendiri dengan teman bermain. Mempelajari nama anggota tubuh dengan benar. Belajar mengendalikan perasaan dan tingkah laku. Menyukai orang tua yang berbeda jenis. Jadi mulai umur 4 sampai 5 tahun itu sudah bisa membedakan sudah mulai suka sebenarnya. Jadi mulai suka dengan lawan jenis. Kadang kan ada rasa penasarannya gitu. Terus mempertanyakan mengenai bagaimana seorang bisa ada. Jadi umur 4 tahun sampai 5 tahun itu dia sudah mulai kritis tanya dengan itu. Terus pada usia sekolah itu 6 sampai 12 tahun mempunyai identifikasi yang kadang orang tua yang berjenis kelamin sama, misalnya anak perempuan dengan ibu. Jadi misal perempuan harus kumpul dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Terus senang berteman dengan sesama jenis. Kesadaran diri meningkat, mempelajari konsep dan peran gender, mulai menyukai hal yang bersifat pribadi atau modis. Jadi mulai umur 6 sampai 12 tahun itu misal anak perempuan biasanya tingkah lakunya juga seperti ibunya, suka memakai kayak make up kayak gitu kan, sudah mulai itu. Terus pada usia remaja itu usia 12 sampai 18 tahun. Karakteristik seks mulai berkembang. Mulai terjadi menses atau menstruasi pertama kali. Terus mengembangkan hubungan dengan yang menyenangkan. Dapat terjadi aktivitas seksual misalnya masturbasi. Jadi mulai kadang kan remaja umur SD itu sudah boleh masturbasi. Mengidentifikasi orientasi seksual, homoseksual atau heteroseksual. Mencari perawatan kesehatan tanpa ditemani orang tua. Terus pada usia dewasa awal yaitu usia 18 sampai 40 tahun
terjadi aktivitas seksual. Gaya hidup dan nilai-nilai yang dianut telah kuat. Beberapa pasangan berbagi tugas, keuangan, pekerjaan, rumah tangga. Mengalami ancaman terhadap body image akibat penuaan. Jadi merasa ketakutan kalau sudah tidak cantik lagi, sudah tidak ganteng lagi itu pada usia 18 sampai 40 tahun. Terus pada usia dewasa tengah itu 40 sampai 65 tahun. Yaitu terjadi penurunan produksi hormon. Wanita mengalami menopause, yaitu umumnya pada usia 40 sampai 55 tahun. Kalau laki-laki mengalami klimakteris, berhentinya proses produksi secara bertahap. Jadi kalau usia biasanya sih 60 ke atas sudah mulai menurun. Kalau 40 itu masih sih biasanya. Mulai memperkokoh standar moral dan etik. Dewasa akhir yaitu usia 65 tahun ke atas, aktivitas seksual lebih berkurang. Sekresi vagina berkurang, payudara mengalami atrofi. Laki-laki menghasilkan sperma lebih sedikit dan memerlukan waktu lebih lama untuk dapat ereksi dan ejakulasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi seksualitas. Yang pertama yaitu dari budaya, yaitu dari cara berpakaian, tata cara pernikahan, perilaku yang diharapkan sesuai norma. Yaitu untuk peran laki-laki dan perempuan mungkin juga akan dipengaruhi budaya. Jadi budaya itu masih, kalau di Indonesia itu masih kental banget. Terus nilai-nilai religi atau keagamaan, aturan atau batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait seksualitas, misalnya larangan aborsi, hubungan seks tanpa nikah. Terus yang ketiga yaitu tentang status kesehatan. Seseorang dapat mengalami penurunan keinginan seksualitas karena alasan fisik, misalnya alasan kesehatan, kayak gitu juga mempengaruhi seksualitas. Medikasi dapat mempengaruhi keinginan seksualitas. Citra tubuh yang buruk terutama ketika diperburuk oleh perasaan penolakan atau pembedahan yang mengubah bentuk tubuh. Dapat menyebabkan seorang kehilangan perasaannya secara seksual. Pentingnya pendidikan seks bagi remaja di antaranya yang pertama yaitu untuk mengetahui informasi seksual bagi remaja. Yang kedua, memiliki kesadaran akan pentingnya memahami masalah seksualitas. Yang ketiga, memahami masalah-masalah seksualitas remaja. Yang keempat, memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah seksualitas. Ini gambaran sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Jelas. Nah, sistem perempuan yaitu ada rahim, sel yang kanan kiri itu saluran telur. Kalau yang ada putih itu 2, itu yang namanya tempat telur jadi telur kan diproduksinya dari yang putih itu indung telur. Nah, terus dia nanti kalau yang tengah ini itu rahim. Jadi sel telur itu kan awalnya dari yang putih. Itu nanti dia berjalan, jadi berjalannya sampai di rahim. Kalau sudah di rahim tinggal nanti sperma itu nanti masuk enggak. Kalau ada sperma masuk bisa terjadi pembuahan di rahim. Kalau enggak ada sperma nanti biasanya luntur jadi menstruasi. Iya. Ini tadi reproduksi laki-laki. Itu ada yang namanya skrotum, terus penis. Beberapa masalah yang berhubungan dengan seksualitas, yang pertama yaitu penganiayaan seksual, yaitu mencakup tindak kekerasan pada wanita, pelecehan seksual, perkosaan, pedofili. Ngerti pedofili ya? Pedofili itu, dijelaskan. Kalau pedofili itu biasanya terjadi pada anak-anak. Jadi dia itu mungkin kadang kan enggak ngeh ya, misal kalau anak umur, biasanya seringnya itu terjadi pada anak-anak umur 5 tahun. Jadi dia itu kayak dipegang kelaminnya sama laki-laki dewasa, kayak gitu sini. Pornografi pada anak. Terus yang kedua yaitu mengakibatkan efek traumatik
masalah fisik dan psikologis, disfungsi seksual. Terus yang ketiga yaitu dukungan perlu diberikan kepada korban dan keluarga. Terus yang terakhir yaitu pelaku penganiayaan harus dilaporkan kepada yang berwenang. Yang kedua yaitu aborsi. Aborsi yaitu dilakukan oleh wanita yang telah menikah maupun wanita yang berhubungan seks sebelum nikah. Konvensi baik yang pro maupun yang kontra. Seseorang mungkin dapat mengalami rasa bersalah dan berduka. Penyakit menular seksual, efek jangka waktu panjang salah satunya yaitu kanker leher rahim atau kanker serviks. Terus berhubungan dengan seks pada masa remaja selain berisiko mengidap penyakit seperti kanker, juga berisiko tertular penyakit kelamin dan HIV. Kesimpulannya yaitu iman merupakan rem yang paling pakem dalam berpacaran. Katakan tidak pada ajakan berhubungan seks. Kehamilan pada remaja dapat dicegah dengan mengendalikan diri selama berpacaran dan tidak berhubungan seks sebelum nikah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak daripadanya. Berani bersikap dan berkata tidak untuk hubungan seks sebelum menikah. Terima kasih. Itu biasanya di usia tadi remaja 12 sampai 18. Karena di usia-usia segitu itu kan biasanya kalau perempuan dia kan sudah mulai menstruasi. Kalau sudah mulai menstruasi, terus yang laki-laki kan dia juga mulai tertarik dengan lawan jenis. Makanya kan pada usia segitu itu anak kan mulai diajarkan sebenarnya dari usia dini sih. Kalau usia 6 tahun itu kan dia mulai harus tidur terpisah dengan saudara laki-laki. Kalau bisa kan jangan satu kamar. Terus kalau habis dari kamar mandi itu jangan terbiasakan telanjang, tetap ditutup pakai anduk atau gimana. Terus kalau waktu ganti juga itu dibiasakan ganti sendiri-sendiri. Jadi terus mengajarkan kepada anak misal di usia dari 6 sampai 12 tahun tadi itu diajarkan ke orang tua itu harus selalu mengingatkan jangan sembarangan disentuh orang lain. Apalagi yang bagian misalnya kayak payudara, terus jenis kelaminnya, terus sama pantat. Itu kalau bisa jangan dipegang orang lain selain misal kalau perempuan mungkin ibunya. Bahkan bapaknya sendiri itu tidak boleh pegang, ya. Jadi kalau istilahnya kayak suami saya juga tidak pernah megang anak perempuannya. Jadi misal ada sesuatu misal saya yang pegang, kecuali misal yang laki-laki juga misal ada masalah. Kemarin kayak Novel itu anak saya itu kan ceritanya kayak gatal gitu yang boleh lihat cuman ayahnya. Jadi biar dibiasakan tidak boleh dipegang sembarangan. Terus pada saat itu apalagi kalau mungkin anaknya sudah menstruasi pada umur 12 SD kan sekarang kelas 5, kelas 6 tuh rata-rata udah menstruasi. Beda zaman kalau zaman dulu itu kan mungkin kelas 3 SMP, kelas 2 itu baru menstruasi. Kalau sekarang kan mungkin karena dari gizinya juga kan berpengaruh. Terus dari mungkin anak-anak zaman sekarang kan dia mungkin banyak di HP. Ya itu kan juga mungkin pengaruh. Jadi kadang kemarin ada kasus sih anak kelas 5 SD sudah menstruasi, sedangkan dia ibaratnya untuk caranya membersihkan kayak pembalut kayak gitu kan belum paham betul Dan terus kalau di usia itu orang tua juga lebih berperan penting
Soalnya kalau usia sudah menstruasi mungkin kan dia sel telurnya tadi kan sudah diproduksi. Nah, jadi mungkin kalau ada sembarangan mungkin laki-laki atau apa bisa terjadi kehamilan. Makanya kan lebih waspada. Emang lebih berat ke anak perempuan daripada anak laki-laki. Ya mungkin kalau laki-laki sih resikonya tidak terlalu besar kan, lebih resiko ke anak perempuan. Tergantung usianya ya. Kalau usia masih kecil, misal usia 5 tahun atau 6 tahun dikasih penjelasan pun dia tetap tidak paham, belum paham. Mungkin kalau yang bertanya di usia remaja, itu bisa boleh dijelaskan secara mendetail. Misal terjadinya pembuahan itu ketemunya sperma dengan sel telur pada saat berhubungan. Kalau mungkin yang anak-anak ya menjelaskannya kan mungkin secara gamblang aja. Itu karena dikasih rezeki. Ini ada, soalnya kalau dijelaskan secara mendetail pun dia juga tidak akan paham. Nanti kan seiring berjalannya waktu dengan usianya dia bertambah, nanti dia juga akan memahami sendiri gitu. Jadi yang boleh dijelaskan itu intinya kan di usia yang sekiranya dia sudah bisa memahami, misal di usia mungkin SMP SMA nanti dia akan misal dijelaskan dengan berhubungan seksual itu kan ketemunya sel sperma dengan sel telur, itu dia sudah memahami. Kalau anak-anak kecil dijelaskan pun ada itu dari mana, yaitu dari rezekinya dari Allah gitu aja. Nanti kan seiring dia nanti bertambahnya usia dia akan memahami sendiri. Kalau anak kecil di usia segitu nanti malah dia akan cerita-cerita ke orang lain, adik ki guru-guru bapaknya ketemu ibu gitu. Soalnya dia nanti keceplosan malah. Ya mungkin ada nanti misal kalau dia sudah remaja nanti dijelaskan lagi, adik itu dari ketemunya sel sperma dengan sel telur. Nanti dia akan memahami pembuahan itu terjadinya dari sini gitu. Kalau masih kecil kan kadang kan kita kan pernah kan misal waktu kecil ditanya, adik itu datanya dari mana? Itu yang ngasih itu dari Allah, ngasih roh ke perut ibu gitu. Nanti kan terus kalau kita sudah usianya sudah remaja, ada pendidikan lagi kan, ada dari pendidikan sekolah itu kan juga ada pendidikan tentang reproduksi. Berarti kemarin itu salah, yang dijelaskan dari pas kecil itu salah, terjadinya pembuahan itu yang benar seperti ini gitu. Bukannya tidak boleh, malah justru anak usia remaja itu tetap dikasih tahu boleh, cuman kan tidak boleh ditiru. Boleh kan cuman kalau dikasih tahu tadi kan misalnya efek dari misal berhubungan bebas kayak gitu kan, dari penyakit nanti bisa terkena penyakit misalnya HIV. Terus mungkin kalau yang perempuan misal anak SMA ya kamu jangan, kalau pengen nanti cita-citanya tercapai kayak gitu, kalau bisa jangan berhubungan seks sebelum nikah. Soalnya kan mungkin kamu nanti kalau besar pengen jadi apa, pengen jadi misalnya kayak polisi atau poluan, kayak gitu kan harus benar-benar dijaga, itu ndak boleh disentuh sama laki-laki. Soalnya kalau nanti sampai hamil duluan atau mungkin udah ndak perawan apa-apa, nanti ndak bisa loh cita-citanya tercapai gitu. Sebenarnya ya boleh, tetap harus dikasih tahu, cuman ndak boleh misalnya ada batasan-batasannya. Kamu boleh melakukan misal hubungan seks tapi nanti kalau sudah menikah gitu. Kalau mungkin kamu punya target, nanti kalau kamu pengen hidupnya enak, pengen cita-citamu tercapai kayak gitu, jangan sampai
itu dilakukan sebelum nikah. Nanti efeknya soalnya banyak. Misal kamu nanti kalau hamil, terus nanti kalau kamu punya anak di usia masih kecil, nanti kamu pengen teman-teman masih bisa main-main sana, kamu udah gendong anak gitu. Jadi emang tetap harus dikasih tahu kan, misalnya pendidikan seks itu dari usia tadi masih kecil SD boleh dikasih tahu, cuman ada batasan-batasannya gitu.